Halo guys, perkenalkan saya Dani Suksesi Aditya, kelas 11 IPS 3 akan menjelaskan tentang materi revolusi Amerika. So, buat kalian yang penasaran, gimana sih revolusi Amerika itu bisa terjadi? Apa sih penyebab dari revolusi Amerika dan gimana terjadinya? Langsung aja ditonton videonya. Oke, revolusi Amerika sesuai dengan namanya pasti terjadi di Amerika. Jadi revolusi Amerika ini juga dikenal dengan Perang Kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika ini tuh merupakan Perang Kemerdekaan Amerika Serikat kepada Kerajaan Britania Raya. Jadi ini tuh Perang Kemerdekaan Amerika untuk lepas dari Inggris. Jadi perang revolusi ini perlahan jadi perang global dan bukan hanya antar Britania dan Amerika Serikat, melainkan kemudian peperangan yang melibatkan Belanda, Prancis, dan Spanyol dan di negara-negara lain, dan akhirnya perang ini tuh dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan dibantu Prancis. Dan perang ini tuh merupakan perang revolusi Amerika Serikat. Perang koloni itu bangkit karena Undang-Undang Stempel 1765 yang dikeluarkan oleh Parlemen Britania Raya gak konstitusional. Jadi Parlemen Britania menugaskan kepada mereka mempunyai hak untuk memberlakukan pajak kepada para koloni. Seperti yang kita tahu, Inggris ini menjajah Amerika, jadi perang itu adalah perang untuk kemerdekaan Amerika. Amerika yang ingin lepas dari Inggris. Oke, next. Nah, ini ya, jadi gambaran singkatnya, ceritanya tuh kayak gini. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih latar belakang terjadinya revolusi Amerika ini. So, first, sebelumnya ini ngajak, I'm sorry, jadi yang pertama ini adalah Perang 7 tahun. Jadi persaingan 7 tahun ini terjadi tahun 1756 sampai 1763. Dan perang ini merupakan persaingan untuk merebutkan wilayah baru di Amerika Utara yang menyebabkan munculnya persengketaan antara Inggris dan Prancis. Jadi wilayah jajahan atau wilayah koloni Inggris di Amerika Utara ini terletak di sepanjang pantai timur Amerika Utara. Adapun wilayah dari pantai selatan sepanjang Sungai Mississippi sampai Kanada adalah koloni dari Prancis. Dan wilayah koloni Inggris dan Prancis ini dipisahkan oleh daerah pedalaman dan pergerakan Inggris yang terus-menerus memperluas tanah jajahannya ini kemudian mulai melanggar batas jajahan Prancis. Dan hal inilah yang memicu hubungan yang tegang antara Inggris dan Prancis dan sampai mengarah ke arah peperangan. Jadi pertempurannya meletus setelah terjadi tembakan berkali-kali, timbak-menimbak antara pasukan Prancis dan pasukan koloni Inggris ini direkap ke benteng. Dan dalam peperangan ini Prancis kalah dan dibuatlah perjanjian perdamaian Prancis yang isinya itu kira-kira wilayah Kanada dan Louisiana atau jajahan Prancis ini tuh diberikan kepada Inggris, sedangkan wilayah di sebelah barat Mississippi tetap menjadi milik Prancis. Kemudian setelah itu Prancis dan Inggris menandatangani perjanjian Prancis yang berdampak kepada semakin kuatnya dominasi Inggris di kawasan Amerika Utara selain di Asia Selatan, dan akhirnya di tahun 1763 perang baru berakhir. Setelah Prancis ini mengalami kekalahan, jadi salah satu alasan itu karena terjadinya perang 7 tahun gitu. Kenapa latar belakang atau kenapa revolusi Amerika terjadi? Itu salah satu terjadinya karena ini alasannya. Next. Oke, revolusi Amerika ini terjadi karena adanya kebebasan dan adanya paham kebebasan dalam politik. Jadi saat itu koloni Inggris di Amerika itu nggak
didirikan oleh pemerintah Inggris, melainkan mereka menggapainya tapi diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapatkan tekanan agama, sosial, koloni, dan politik. Kaum kolonial menyatakan mereka itu adalah manusia yang merdeka, yang membangun koloni di dunia baru, dan paham kebebasan kaum koloni ini bertentangan dengan pemerintahan Inggris yang menganggap kalau daerah koloni dan jajahannya itu ada di situ. Hal itu didasarkan pada perjanjian Prancis di tahun 1763. Next, lanjut. Selainnya itu adalah karena adanya paham kebebasan dalam perdagangan. Selain mengakui kebebasan dalam bidang politik, kaum koloni ini itu menganut paham kebebasan dalam perdagangan, dan hal ini tuh sangat bertentangan dengan paham pemerintah Inggris yang merasa kalau mereka itu berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris ini tuh memerintahkan agar hasil bumi dari daerah koloni harus dijualkannya itu ke penduduk koloni kepada negara induk saja. Begitu sebaliknya, penduduk koloni diwajibkan pemerintah Inggris hanya membeli barang hasil industri dari negeri induk saja. Dan kaum koloni ini menentang peraturan yang bersifat monopoli dan menghendaki adanya kebebasan PAN. Terus yang terakhir itu adalah adanya pemungutan berbagai jenis pajak. Jadi dulu itu banyak banget pajak yang harus dibayar rakyat. Ada yang pertama itu diberlakukan undang-undang di Sugar Act, yaitu undang-undang gula tahun 1764. Jadi Sugar Act ini adalah pajak terhadap setiap import gula dari kaum koloni di Amerika. Berikutnya juga ada Standard Act, ini tuh undang-undang materai di tahun 1765. Jadi pemberlakuan kalau materai itu terhadap segala dokumen sumber resmi yang dikeluarkan koloni Amerika gitu. Kemudian juga ada Townshend Act atau Undang-Undang Townshend. Ini tuh pemberlakuan pajak terhadap timah, cat, gelas, dan kertas. Dan yang terakhir ada Tea Act, Undang-Undang Teh, yaitu aturan monopoli teh yang isinya itu haruskan kaum koloni untuk membeli teh hanya kepada IIC atau Kongsi Dagang Inggris. Nah, jadi itu dia beberapa latar belakang dari Revolusi Amerika. Kita lanjut untuk tokoh-tokoh yang terlibat dalam Revolusi Amerika ini. Jadi ini tokoh yang pertama adalah George Washington. Beliau ini pemimpin pasukan Amerika dan presiden pertama tahun 1732 sampai 1799. Yang kedua ini adalah John Adams. Dia ini diplomat dan wakil presiden pertama sekaligus presiden kedua pada tahun 1735 sampai 1826. Yang ketiga adalah Thomas Jefferson. Dia ini penulis konstitusi Amerika dan presiden ketiga tahun 1743 sampai 1828. Yang selanjutnya adalah Thomas Paine. Dia ini penulis Comscience atau mendorong kemerdekaan Amerika dari Inggris pada tahun 1737 sampai 1809. Dan ini ada Benjamin Franklin. Dia itu duta besar Amerika Serikat di Prancis tahun 1706 sampai 1790. Terakhir adalah pengaruh Revolusi Amerika. Jadi pengaruh Revolusi Amerika ini satu, berkembangnya sistem demokrasi dan pengakuan hak asasi manusia dan mendorong kebebasan dan kemerdekaan berbagai bangsa. Oke, jadi selesai sudah presentasi dari saya dan diskusi Aditya kelas 11 IPS 3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika ada kata tutur saya